Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Arifia Ramadhani. Saya dari kelas 3 AHA NIREM 0305240333. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya dari soal praktik ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atau mencari tentang biaya usaha tani budidaya temulawak berdasar budidaya organik dan SOP standar per 1000 meter persegi. Sebelumnya, di soal yaitu diketahui tentang harga per kilogram temulawak sebesar 12.000. Kemudian rate yang digunakan yaitu 15%, biaya investasi sebesar 50 juta pada tahun ke-0. Sedangkan penerimaan dari penjualan ada di tahun ke-1, tahun 1, waktu tanam hingga panen yaitu selama 12 bulan atau 1 tahun, waktu usaha yang dilakukan selama 5 tahun. Nah, di sini yaitu ada soalnya yaitu membuat tabel yang dapat menghitung kelayakan usaha dengan kriteria kelayakan usaha yang dicari, NPV, Net BC, Gross BC, IRR, Payback Period, BEP unit, dan BEP penerimaan. Namun sebelum menemukan ini, nanti kita rincikan dulu biaya-biaya yang digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan usaha yang lebih menguntungkan, apakah penanaman organik ataupun non-organik. Baik, dijelaskan alasannya. Baik, langsung saja kita cari rincian biayanya. Untuk biayanya yaitu ada upah gaji dengan satuan hari orang kerja atau HOK, meliputi pembukaan lahan dengan biaya persatuan sebesar 25.000, volumenya yaitu 10. Nah, sebelumnya ini tadi belum diketahui untuk biayanya. Untuk mencarinya, kita cari dengan rumus sama dengan biaya satuan dikali dengan simbol bintang. Kalau di laptop saya yaitu diketik shift 8, kemudian volumenya dikalikan, nah hasilnya 250. Kemudian ini tadi yang budidaya organik. Kemudian kita cari budidaya SOP atau non organiknya. Untuk rumusnya sama, yaitu kita kalikan antara biaya satuan dikalikan dengan volumenya 10. Itu hasilnya. Kemudian yang kedua yaitu ada pemupukan dasar. Pemupukan dasar kita cari dengan mengkalikan sama seperti yang pertama. Konsepnya yaitu 25.000 harga persatuannya dikali dengan volumenya. Nah, ketemu 100.000. Kemudian untuk biaya yang non organiknya kita juga cari sama dengan biaya persatuan dikali dengan volume sebesar 125.000. Nah, ketika kolom 1 dan 2 ini sudah diketahui, kemudian untuk uraian yang penanaman, pemupukan, pengendalian OPT, penyiangan, dan panen, kita cari secara otomatis dengan shift. Kemudian nah ini tadi pertama diklik ini dulu, ada tombol putih, kemudian dikebawahkan, terus diletakkan pada pojok, diseret ke bawah. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu ini tadi yang budidaya organik sudah. Sekarang yang budidaya non organik. Sama caranya, ini tombol putih, tanda plus putih, ditarik ke bawah, kemudian
ada tombol plus warna hitam, kita tarik ke bawah. Nah, sudah ketemu hasilnya. Kemudian untuk yang total biaya upah dan gaji, untuk bahannya, untuk bahan-bahan yaitu ada bibit, pupuk organik, bokasi, biofertilizer, zeolit, fosfat alam, pukan, lalu ada pupuk anorganik meliputi urea, SP36, KCl, dan pestisida. Caranya sama, konsepnya seperti yang di atas, karena untuk mencari jumlahnya kita kalikan biaya persatuan dengan volumenya. Caranya yaitu sama dengan biaya persatuan dikalikan dengan bintang dengan volumenya ini menghasilkan 160. Kemudian yang ini tadi yang budidaya organik ya. Terus kemudian yang kedua ini untuk yang non organik. Caranya dengan mengkalikan biaya persatuan dikalikan dengan ini yang kedua yaitu ada pupuk organik. Karena pupuk organik ini untuk memudahkan kita menarik, meskipun ini 0 kita tetap cari dengan sama dengan ini persatuan, biaya persatuan dikali dengan volumenya, hasilnya akan 0. Nah ini untuk yang non organik, mengkalikan biaya persatuan kali dengan ini, hasilnya akan 0 juga. Nah untuk mengetahui rincian biaya selanjutnya kita cari dengan mengeklik ini yang atas, dengan kolom yang kedua kita tarik ke bawah. Nah nanti hasilnya akan otomatis keluar. Sama ini yang non budidaya, non organik, kita tarik ke bawah. Nah untuk total biayanya yaitu ada total biaya penyusutan alat, biaya penyusutan alat yaitu sebesar 400.000. Ini sudah ada dari soalnya. Kemudian total biaya juga sudah ada, dan ini hasil panennya. Nah kita sudah mengetahui dan sudah mengisi dari tabel-tabel ini yang kosong. Ini untuk total biaya bahan juga kita bisa cari dengan totalnya sama dengan sum dalam kurung tidak usah dicari karena ini sebelumnya sudah ada di tabelnya sebesar 2.998, namun ketika ditambahkan ininya berubah, jadi saya tidak totalkan kembali. Atau kalau ingin total biayanya tidak berubah, maka nanti bisa di total biaya upah gaji seperti ini. Sebentar. Dengan sum kita total dulu biaya-biayanya di upah gaji. Nah seperti ini. Terus total biaya bahannya sama dengan sum kurung buka, kita dari bibit bahannya kemudian ditarik ke bawah di kurung tutup, hasilnya 136. Salah maaf, ini yang total biayanya di kolom sini
yaitu sama dengan sum kurung buka kurung tutup, hasilnya 1.123. Nah, di sini kita sama carinya itu sum, diklik dari atas ke bawah sama dengan sekian. Nah, agar ininya tidak melebihi, kita bukan sum lagi rumusnya, tetapi total biaya bahan ditambah dengan shift sama dengan tombolnya dengan ini. Oh maaf, ada biaya penyusutannya juga ditambahkan. Ini biaya penyusutannya juga ditambahkan. Nah, hasilnya sama. Nah, ini bukan sum lagi berarti, namun sama dengan total gaji ditambahkan dengan total biaya bahannya ditambah dengan biaya penyusutan. Nah, hasilnya segini, sekian 3.495. Untuk ini hasil panennya sudah paten. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya untuk mencari NPV, net BC, gross BC, dan selanjutnya menggunakan tabel ini. Sama untuk rinciannya kita masukkan yang biaya yang pertama yaitu ada biaya pemasukan, biaya pada hasil penjualan, jumlah panen, harga panen, dan nilai sisa. Untuk pemasukan yang pertama kita cari terlebih dahulu yaitu hasil penjualannya. Di tahun ke-0 itu belum berproduksi, jadi kita nolkan. Kemudian di tahun pertama kita carinya yaitu dengan jumlah panen dikali jumlah harga panen. Namun sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu jumlah panen dengan harga panen dengan mengelingkan di sheet sebelumnya. Yang pertama yaitu ada harga panen. Harga panen itu kita mencarinya itu dengan sama dengan harga panennya 12.000. Ini saya sudah taruh atau buat tabel di sini untuk memudahkan nantinya. Kemudian maaf jumlah panennya itu ini jumlah panennya yaitu ini jumlah panen atau hasil panen yaitu 1.783. Oh ya, sebelumnya ini yaitu tabel pertama di penanaman organik, nanti ada lagi yang di penanaman anorganik atau non organik. Kemudian yang kedua yaitu harga panen. Harga panennya yaitu dengan mengelingkan juga dari sheet sebelumnya, harga panennya yaitu atau harga jualnya ini sudah saya buat di sini yaitu sebesar 12.000. Nah, karena dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sama jumlahnya, kita tinggal tarik saja di kolom tahun ke-1. Kita cari dulu dengan menyamadengankan di tahun yang ke-1, tahun 1. Nah, sudah, karena sama kita tinggal tarik.
Nah, seperti itu. Kemudian yang harga panen juga kita tadi sudah mengelingkan dari sheet yang pertama, jadi kita tinggal sama dengan 8, karena sama juga kita tinggal menarik. Nah, untuk yang ini, untuk jumlah panennya yaitu dihasilkan dari perkalian antara nilai sisa dan harga panen. Nilai sisa, jumlah panen dan harga panen 12.000 dikalikan dengan simbol bintang dengan harga panennya, kemudian di enter, menghasilkan sekian. Kemudian untuk yang kedua juga sama, kita kalikan sama dengan di tahun 2 jumlah harganya dikalikan dengan nih harga panen di tahun 2. Oh, maaf, ini belum ada tanda kurung. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal tarik ke samping. Nah, ini juga biaya pemasukannya sama dari hasil penjualan pemasukannya. Kita lanjut untuk yang poin ke B, yaitu ada pengeluaran. Pengeluaran itu meliputi investasi, biaya variabel, upah gaji, dan upah gaji. Ini sebelumnya tadi kita sudah linkkan dari sheet yang pertama. Sheet yang pertama kita tadi sudah linkkan pembukaan lahan sebesar 250. Nah, ini kemudian untuk yang pemupukan sama dengan pembukaan dasar sama dengan 100 dari sheet yang pertama, kita sama dengankan. Kemudian untuk mempercepat kita tarik ke bawah. Nah, nanti otomatis akan keluar. Nah, karena biayanya sama di setiap tahunnya, kita tinggal tarik aja ke samping untuk mempermudah. Oh, maaf. Bentar dengan. Nah, ini supaya tidak berubah, itu caranya dengan menyamadengankan di kolom yang pertama sama dengan yang pertama. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, nanti otomatis keluar dan kita tarik ke samping. Mengapa tidak sampai ke bawah? Karena di sini ada sekat bahan dan di sini tidak ada. Upah gaji yang tidak ada, jadinya nanti tidak sama hasilnya. Nah, kemudian di sini kita ulangi, kita rincikan dari mengelingkan sebelumnya yang bibit ini 160. Hasilnya ini terus sama, kita linkkan pupuk organiknya. Nah, untuk mempermudah kita tarik ke bawah. Sebentar, mohon maaf, ini kan F8 ini sama dengan dari sini. Nah, kita linkkan, terus kita tarik ke bawah. Ini kita tadi sudah linkkan yang ke satu dengan yang kedua, kita tarik ke bawah. Kemudian sama, nanti hasilnya akan sama.
Lalu yang kedua kita sama dengankan agar angkanya tidak berubah dengan kolom ini pertama. Sama dengan, nah sudah. Ini yang kolom paling atas dari bahan kita tarik ke bawah menggunakan tombol warna putih yang ke sini, dan dengan tombol plus warna hitam ini kita tarik ke samping. Maaf karena ini total, jadi sampai sini saja. Nah, sudah. Setelah itu ada biaya tetap juga kita linkkan. Ini biaya penyusutan alat kita linkkan juga dari sebelumnya. Ini 400.000. Ini disama dengankan, kemudian hasilnya akan sama. Nah, karena biaya tetapnya hanya satu, penyusutan alat saja, jadi kita tidak perlu menjumlahkan seluruhnya karena ini sudah satu saja, jadi kita sama dengankan sama dengan biaya penyusutannya. Nah, setelah itu kita tarik ke samping. Setelah itu yaitu keuntungan yaitu dicari dengan menjumlahkan pengurangan antara pemasukan di tahun itu dengan pengeluarannya. Misalnya ini sama dengan di tahun ke-0 karena tidak ada, jadi kita minuskan dengan pengeluaran. Ini itu sebesar 50 juta, nanti akan menghasilkan ini. Kemudian yang kedua yaitu sama dengan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran di tahun ke-1 karena kita menghitungnya di tahun ke-1. Nah, karena sudah, kita tinggal tarik ke samping. Nanti hasilnya akan ketemu. Setelah itu kita cari kriteria investasinya. DF dengan asumsi 15%. 15% ini dari rate awalnya yang dari soal, yaitu 15%. Untuk di tahun ke-0. Nah, untuk mencarinya yaitu dengan rumus sama dengan 1 dibagi 1 ditambah ini rate-nya yaitu 15 kurang tutup dibagi dengan tahunnya, ini tahun 0. Nah, maaf, tadi harus ini dulu, dikunci terlebih dahulu. 1 dibagi 1 ditambah sebentar. Ini kemudian sama dengan 1/1 ditambah dengan rate-nya dikurung tutup dibagi dengan tahunnya. Nah, kita kunci terlebih dahulu dengan menggunakan simbol dolar ini. Kalau di saya itu shift 4.
ini harus diinikan dulu, maaf. 1/1 ditambah harus dikasih pangkat dulu. Nah, kita kunci dengan simbol S atau dolar. Nah, sudah menemukan, dan untuk berikutnya juga kita harus mencari secara manual. 1 ditambah, untuk ini itu ditambah dengan rate-nya, kemudian dikalikan, dipangkatkan dengan tahunnya. Tahunnya 1, kemudian kita kunci terlebih dahulu. Fungsinya dikunci yaitu agar ketika disalin itu dia tidak berubah. Sudah. Sama berikutnya nanti caranya, kemudian yaitu PV penerimaan. PV penerimaan yaitu mengkalikan antara DF dengan asumsi dikalikan dengan pemasukannya. Sudah, kemudian berikutnya sama, yaitu sama dengan asumsi dikalikan dengan di tahun 2. Nah, nanti kita tinggal tarik ke samping, akan keluar. Nah, ini tahun ke-0 juga sama tadi caranya. Kemudian PV biaya itu mengkalikan antara asumsi DF ini dikali dengan biaya pengeluarannya. Yaitu 50 juta, ini sama. Asumsinya ini dikalikan dengan pengeluarannya ini. Sudah, nanti kita tinggal tarik. Hasilnya seperti ini. Kemudian yaitu PV keuntungan. PV keuntungan yaitu dicari dengan menjumlahkan antara ini asumsinya dikalikan dengan keuntungan, dikurung tutup, dikurung buka terlebih dahulu, disama dengankan. Nah, ini juga sama caranya kayak sorry ya Kit. Caranya keuntungan ini yaitu dengan asumsinya dikalikan dengan ini keuntungan keuntungan di tahun yang kedua. Nanti kita tinggal tarik ke samping, hasilnya otomatis keluar. Kemudian untuk net NPV-nya, NPV yaitu total dari keuntungan, jumlah keuntungannya. Caranya dengan sama dengan zoom, ditarik dari keuntungan pertama hingga tahun 0 hingga tahun ke-5, nanti kurang tutup. Nah, hasilnya keluar. Ini untuk NPV.
Kemudian ini yaitu gross BC yaitu pembagian antara PV penerimaan dengan PV biaya. Caranya yaitu sama dengan sum kurung buka PV penerimaan dibagi di kurung tutup dulu, lalu dibagi menggunakan garis miring dengan biaya PV biaya. Sum tidak bisa, jadi harus disum dulu. Sum ini yang PV penerimaan kurung tutup dibagi garis miring dengan kurung buka sum hasilnya keluar. Untuk net BC-nya yaitu pembagian antara PV keuntungan di tahun 1 hingga ke 5 dengan di tahun ke 0. Ini sum dulu, sum kurung buka ini tahun 1 hingga ke 5 dibagi keuntungan di tahun 0. Di minus terlebih dahulu, minus sum kurung buka tahun 1 hingga 5 kurung tutup dibagi dengan tahun 0. Nah, hasilnya sudah ketemu. IRR-nya yaitu rumusnya untuk mencari IRR sendiri yaitu IRR dikali jumlah dari keuntungan. Seperti ini caranya. IRR ketik kemudian kurung buka kurung tutup. Hasilnya itu 24%. Jadi biaya yang Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,19. Kemudian untuk net BC-nya yaitu biaya yang dikeluarkan Rp1 akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 1,23. Kemudian ini IRR-nya yaitu pengembalian investasi sebanyak 24% selama 5 tahun. Ini BEP unitnya yaitu dicari dengan seperti ini, sama dengan biaya penyusutan dibagi dengan biaya harga panen harga panen dikurangi dengan variabelnya serta dibagi dengan jumlah panen dikurung tutup 2 kali. Nah, hasilnya ini kemudian kita tinggal tarik ke samping. Sudah ketemu hasilnya. Kemudian kita cari kumulatif per tahunnya sebelum mengetahui payback periodnya. Jadi caranya yaitu dengan ini
awalnya itu di tahun 0 itu sama dengan tahun 0 di keuntungan tahun 0. Kemudian berikutnya yaitu dengan cara menambahkan antara PV keuntungan di tahun tersebut dikalikan dengan kumulatif per tahunnya di tahun sebelumnya, seperti ini. Oh ditambah, maaf ini sama dengan ditambah dengan PV keuntungannya. Nanti otomatis hasilnya keluar, terus kita tarik ke samping. Nah, hasilnya sudah ketemu. Kemudian untuk menghitung payback periodnya, yaitu yang mendekati biaya investasinya yaitu sebesar 50 juta. Karena di sini yang paling tinggi yaitu 11 juta dan tidak ada yang mendekati, maka kita gunakan lebih dari 5. Nah, ini untuk totalnya. Kita totalnya yaitu sum dengan rumus sum awal hingga akhir ditaruh, terus ditutup. Sama ini sum juga, sum kurung buka kurung tutup. Kita tinggal tarik ke bawah hasilnya. Nah, nanti akan ketemu. Kemudian ini untuk mencari persennya. Untuk mencari persennya yaitu dengan cara membagi antara pengeluaran dengan investasi. Investasi dibagi dengan total biaya pengeluaran. Sama dengan kan investasi dibagi pengeluaran, namun ini dikunci terlebih dahulu dengan simbol dolar. Nah, nanti hasilnya akan keluar. Seperti itu. Kemudian untuk yang non organik sama caranya, kita tinggal salin dari tabel yang pertama. Kemudian nanti untuk segala biaya pengeluarannya kita linkkan dari link yang pertama, namun dari budidaya SOP-nya. Ini untuk misalnya karena harga penjualannya sama, yang berbeda itu di jumlah panen. Nah, kita linkkan di jumlah panennya yaitu sama dengan jumlah panennya. Nah, ini di sheet pertama jumlah panennya ini. Nah, kita nanti tinggal kita sama dengan, nah kita tinggal tarik ke samping, sini akan keluar. Kemudian ini harga panennya sama, kita linkkan dari yang pertama. Harga panennya 12 itu. Nah, karena sama, kita sama dengan kan yang sampingnya. Kemudian kita tarik. Nah, kita tarik seperti ini sampai di tahun terakhir. Kemudian untuk biaya pengeluarannya kita input di bagian non organiknya. Sama caranya seperti yang pertama tadi, kita tinggal ubah di bagian pembukaan lahan. Nah, kita sama dengan kan
perlahan-lahan sama dengan metode pemupukan dasar dengan dari budidaya yang non organik. Udah.